menggunakan talang air yang kayak di pinggir rumah, di genteng rumah itu pinggir, nanti dia itu dipakai sistem lamela, jadi disekat-sekat jadi biar pengendapannya lebih efektif. Jadi arus gede apapun pengendapan tetap terjadi gitu, karena masa partikelnya lebih besar daripada masa partikel air. Nanti ini menuju bak itu, nanti setelah itu ini kan di sini akan terjadi dekomposisi bahan organik baik pakan maupun sisa ikan, nanti akan berkumpul di sini dan akan ini menyerap hampir 10 dari 13 unsur yang dihasilkan oleh ikan itu diserap oleh tanaman besar. Itu diantaranya yang paling besar itu NH4 sama NO3-amin, nitrat sama amonium. Nah, untuk mengurangi beban yang ada di filter biologi ini pedagogi saya isi dengan mungkin semua tahu biobol untuk tempat hidup ini ya. Nanti kita mengenai ini ada kerikil, pembatas, hijau, baru pasir. Jadi dari sini air masuk, air nanti keluar dari sini, masuk lagi, keluar lagi. Di sini kita bikin pompa langsung. Nanti di sini penyerapan ini untuk mengurangi beban ini. Yang ditakutkan adalah ketika ini dipasang ini butuh nitrat itu dihasilkan setelah proses nitrifikasi. Yang ditakutkan adalah beban ini terlalu besar, jadi ini kembali lagi ke ikan dan berbahaya bagi. Jadi terjadi pembentukan ketika dalam darah ikan, nanti ikan akan lemas karena nitrit mengikat oksigen. Jadi nitrit itu membuat hemoglobin tidak mengikat oksigen. Tidak itu tuh, di situnya ada nitrit. Yang mana di bang di otak filter itu ada nitrit. Nanti di filter biologi di sini. Jadi yang itu kan naik ke atas yang ada nitrit lagi kan kita coba naik ke atas. Jadi nitritnya apa tadi itu bagus tuh? Jadi di sini kan diserap amonium dan nitrat NH4+. Nah, sedangkan amonia kan ada dua, ada amonia terionisasi NH4+, ada amonia yang tidak terionisasi NH3. Nah, yang H3 ini kan nggak dimanfaatkan sama tanaman karena tanaman ini hanya menyerap ion, nanti jadi NH4+ dan NO3-amin. Jadi namanya KTK, kapasitas tukar kation, atau KTA, kapasitas tukar anion. Mungkin itu Pengajarnya ayah nama. nanti di sini NH3 itu nanti masuk ke sini. Nanti di sini juga filter mekanik nanti akan berfungsi sebagai filter biologi. Nanti ketika terdekomposisi dari NH3 menjadi NO2 itu terjadi di sini dan menjadi nitrat NO3-amin, NO2-amin ditrol oleh nitrosomonas dan nitrobakter mengubah NO3-amin menjadi NO2-amin menjadi NO3-amin atau nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitrobakter. Nah, di situ. Nah, ketika nitrat dalam jumlah tertentu nitrat itu tidak berbahaya bagi ikan. Ya, seperti itu. Jadi nitrat nanti nitrat juga ada air lagi, nitrat kesini lagi. Jadi dihabiskan di sini nitrit sama amonia. Kalau yang NH4+ sama NH4+ ini dihabiskan di sini, amonia terionisasi di sini di tanaman. Makanya ditempatkan sebelum filter tanaman. Ya kurang lebih seperti penelitian Kang Irfan. Ya, gitu apa? Iya Pak ya. Ya mungkin di sana kan nitritnya udah diuraikan kan, yang ada nitrit yang apa? Diwakilkan naik ke atas yang dari kalau sistemnya berjalan. Silahkan yang lainnya. Iya. Ya. Nama saya Rahmat dari 2009. Itu kan tadi ada untuk filter biologis ya, membutuhkan bakteri nitrosomonas dan nitrobakter. Itu bagaimana saudara penyaji untuk filter sendiri atau bagaimana? Terus yang kedua, itu kan memakai selada air. Kalau selada air itu mewakili berapa liter atau nggak ada batas maksimal? Itu media pertumbuhan benih. Itu aja. Untuk waktu integrasi maksudnya starternya gitu mungkin. Iya. Ya, untuk starternya mungkin saya ngambil biasanya ada saran dari beberapa ini ngambil dari akuarium, dari filter-filter akuarium yang sudah ada.
Jadi saya ambil airnya, saya masukkan ke situ, saya diperas lah gitu, diperas. Dari situ nanti saya taruh pakan atau ikan yang sudah mati di satu ini, dibiarkan 1 minggu, nanti dia udah mulai bisa. Nanti saya ukur pas di inlet sama outletnya ada perubahan dari amoniak itu berapa. Ketika udah mencukupi berarti itu udah siap untuk jalan seperti itu. Untuk selada air belum ada penelitian pasti berapa maksudnya komposisi perbandingan selada sama ikan ya. Benih sama Seladanya harus berapa gitu kan? Ya belum ada, cuman semakin akar manusia semakin banyak, daya serapnya semakin bagus. Jadi di sini mungkin sistem ini diterapkan di tempat yang terbatas air tawar, terbatas dan mungkin di penambahan air saja. Untuk ini belum ada penelitiannya, cuman dari yang sudah pernah mencoba itu 1 kilo ikan itu bisa kotoran 1 kilo hasil metabolisme ikan itu gimana ya? Jadi 1 kilo ikan menghasilkan metabolisme, nah itu bisa diserap oleh 10 tanaman selada. 10 sampai 15 seperti itu. Ya. Itu biasanya dicek dari hasil penyerapan nitratnya. Seperti itu gimana? Ya, mungkin nanti di itu lagi ya, yang dikaji lagi yang pusaka tadi mungkin nanti yang beban itu beban metaboliknya. Nah dari 1 kilogram ikan kan tadi ada kesulitannya di dasar juga salah. Ya, Mau nanya ke namanya siapa? Fikri. Iya. Mau nanya ke saudara dia. Ini kan sistem resirkulasi. Bedanya di sini diberi vegetasi atau vegetasi. Nah tadi dijelaskan sama saudara Adnan bahwa selada itu vegetasinya itu menyerap nitrat dan amonium. Sedangkan yang berbahaya itu untuk ikannya itu adalah nitrit dan NH3 gitu ya. Jadi sebenarnya peranan si vegetasi di sistem resirkulasi ini apakah membantu untuk ikannya atau hanya mengambil hasil dari sistem resirkulasinya? Soalnya kalau misalkan nitrit yang lepas tetap ada atau ada masih ada kemungkinan gitu. Itu kan masalahnya di nitrobakter dan Microsomonas, bukan di vegetasi. Jadi mungkin di tanaman seladanya tidak menyerap NH3 begitu. Iya. Gimana dari peranan yang dilakukan oleh selada aja nih di atas itu. Sebenarnya jadi kan keluar NH3. Ketika NH3 dikeluarkan oleh ikan kan tidak langsung membentuk NH4+. Jadi NH3 itu nanti akan bersenyawa atau bergabung dengan H2O, nanti akan menghasilkan NH4OH. Nah ini terpecah NH4+ dan OH- seperti itu. Nah nanti akan terjadi suasana basah. Sedangkan ketika jadi NH3 pasti terserap, maksudnya terserap dalam bentuk yang terionisasi gitu. Jadi NH3 kan nanti kan setelah keluar di pengendapan itu kan pengendapan itu nanti NH3-nya akan menjadi kan ada total amonium nitrogen dan itu kan NH4+ plus NH3. Nanti NH3 itu berubah menjadi NH4+ dibantu oleh H2O molekul air. Jadi memang mengurang menjadi NH4+ berubah di sebelum Jadi
sebenarnya dalam Fungsi. sistem resirkulasinya si selada tadi apa selada? sebagai filter, sebagai penyerap untuk menghilangkan kadar. Nanti kan soalnya kalau tidak ada selada ini kan amonium akan berubah menjadi denitrifikasi menjadi nitrit lagi. Nanti ada denitrifikasi ya, jadi nitrat ya. Nanti nitrat itu kan terdenitrifikasi menjadi nitrit lagi untuk kemudian menjadi gasin nitrogen yang dua gas. Ya, udah. Jadi gas nanti sebelum gas ada nitrit lagi. Jadi kalau nggak ada selada ini semakin banyak nitrit. Ada proses balik denitrifikasi. Penyerapan yang terutama